Menurut Abang, Yohanes itu jujur apa bohong ketika... Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Tarakan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Oke, jelas tertulis kan di kitab Perjanjian Baru itu ada mengatakan, Yesus mengatakan bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang disampaikan Tuhan yang Esa kepada beliau untuk disampaikan kembali kepada umatnya. Jadi bukan sembarang berkata-kata, bukan asal mengeluarkan kata-kata gitu, Bang. Loh, pertanyaan saya begini, kapan Yesus pernah mengajarkan bahwa dia adalah firman Tuhan yang kemudian jadi manusia di bumi ini? Ya, abang nanya yang nggak ada ya, pasti nggak ada lah. Abang lucu. Saya tanya abang punya hotel nggak? Abang nggak punya hotel ya, pasti abang jawabnya enggak kan gitu. Oh, berarti pengajaran itu tidak pernah ada. Berarti tafsiran dari mana itu? Bahwa maksud firman yang menjadi manusia adalah Yesus itu mengambil itu tafsir Roh yang Kudus sudah menaungin untuk mencapkan penulisan itu, Bang. Firman Itu jadi manusia itu kan benar yang saya bilang, Bang. Setiap kata-kata yang Yesus lontarkan itu ya berasal dari Tuhan yang Esa, bukan dari beliau sendiri. makna Jadi esa itu apa sih, Bang? Jadi benar dong, firman menjadi manusia. Berarti setiap kata-kata yang Tuhan sampaikan itu ya itu melalui manusia, yaitu Yesus. Begitu. Itu maksudnya. Yesus itu sisi esa dari Tuhan yang kemudian menjadi dua, atau Yesus itu adalah esa itu sendiri yang ada di bumi? Enggak. Gimana? Ya Yesus itu kan manusia. Ya dia menerima menerima perintah, menerima firman dari Tuhan untuk menyampaikan kepada umat manusia pada zaman itu. Makanya firman yang menjadi manusia, itulah dia. Maksud saya begini, pemahaman saya itu tidak nyampe ketika Yesus ini apakah sisi dari keesaan Tuhan yang keluar dari esa itu lalu menjadi manusia, atau esa itu sendiri yang menjadi manusia? Oh bukan Bang, ya Yesus ini ya dirinya sendiri, ya yang Esa itu ya tetap Esa. Oh berarti dua Tuhan Abang, Yesus dan Bapak gitu. Bang, berarti Tuhan Abang dua. Begini Bang, biasa contohkan sifat Allah itu kan 20. Apakah 20 Allahmu gitu? Ini hitungannya mengikuti hitungan eksistensi apa mengikuti hitungan? Saya menghitung eksistensi juga, Bang. Eksistensi untuk Allahmu 20 sifat tergantung di dalam sifatnya gimana, Bang. 20 kan Allahmu atau gimana? Gini, repotnya. Ya, iya tahu repotnya kan, Bang, gini. Kalau saya bilang repotnya gini, Bang. Kalau repotnya saya bilang 20 sifatnya, berarti 20 Allah bagaimana? Oke, dengarkan dulu ya. Oke. Kalau kami tiga biji doang, tapi kalian langsung menyangkal. Dengarkan dulu Bang, saya ngomong ya. Kalau di kita, sifat itu bukan eksistensi Bang. Itu yang perlu digarisbawahi. Oke, bukan eksistensi. Oke, bukan eksistensi. Oke, 20. Tunggu dulu, ngomong ini gantian lah, biar enak. Maksudnya setelah saya lalu jenengan, setelah jenengan lalu saya gitu loh. Jadi apa ya, perbedaan pemahaman Islam dengan Kristen itu, sifat itu bukan eksistensi. Kalau di Islam, sifat itu tidak akan pernah terpisah dari zat Tuhan, dari eksistensi Tuhan itu sendiri, tidak akan terpisah. Jangan dihitung karena itu akan selalu melekat, jadi tidak ikut hitungan Bang. Tetapi dalam pemahaman teman-teman Kristen, nah firman ini bisa keluar dari Allah. Nah ini yang tidak ada di Islam ya. Oke gitu. Bang. Oke. Sama itu dengan firman kami kita sama itu Bang. Di kami itu apa kalian?
Di kami itu apa? Kalian apa sih maksudnya? Firman itu di dalam Bapak si Allah kalian gimana? Bapak si Allah kalian apa sih maksudnya? Ya, firman di Allah kalian gimana, Pak? Firman itu kan mengarah kepada sifat kalau di kita. Jadi tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena itu bukan eksistensi, bukan sesuatu yang ada dipisah dari Tuhan, bukan. Kayak saya ya. Oke. Saya ini kau bilang dulu, tadi, Jat. saya contohkan Kau dulu bilang ya. tadi, Jat. Apa? Tunggu dulu, saya contohkan dulu ya. Sabarlah Pak, sabar. Saya ini kan punya suara. Saya itu punya kehendak. Saya itu punya sifat sabar. Nah, sifat-sifat saya tadi yang saya sebutkan itu tidak akan pernah keluar dari diri saya lalu jadi orang. Tidak. Itu mustahil fil akli, tidak masuk akal namanya. Nah, sedangkan di pemahaman teman-teman Kristen, suara saya ini bisa keluar dari saya jadi orang. Nah, ini yang nggak masuk akal gitu loh. Ajaran ini nggak masuk akal. Saya udah selesai bikin kopi, Bang. Begitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, begini. Begitu ya. Masuk akal itu gimana, Bang? Sekiranya masuk akal. Masuk akalnya kan gini. Tuhan kan maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa terus. Apapun jadi bisa dia kan. Gimana pun jadi bisa dia kan. Dia bisa berak gitu. Apapun bisa. Jangan berak kan, jangan meeting, jangan gimana. Bisa semua. Oh, bisa enggak? Begitu. Begitu ya, bisa semua. Berarti kalau kau nggak bisa Tuhanmu, berarti nggak maha kuasa. Oh, berarti kalau Tuhan nggak bisa berak, nggak maha kuasa gitu ya? Iya, nggak bisa berak, nggak maha kuasa juga. Nggak apa-apa. Oh, berarti standar maha kuasa ini kita bedakan ya. Bang. Tunggu. Biar ku apa dulu Bang Noah Pasaribu. Biar ku kartikan dulu dia. Udah Bang, nggak bagus kayak gitu. Gini, maksudnya gini ya. Berarti Tuhan Bapak bisa berak ya? Iya, nggak apa-apa. Walaupun berak gimana nggak apa-apa. Daripada Jat kau bilang nggak tahu Jat apa, nggak tahu gimana. Oh iya, itu berarti titipan ya. Yang nggak kelihatan itu jangan kau percaya. Pernah menjadi apapun Tuhanmu? Pernah nggak? Nggak bisa. Ya, maksudnya itu makanya nggak maha kuasa. Oh. Begitu. Mengerti kan logikanya? Berarti nggak maha kuasa. Kalau Yesus menikah itu bisa ya kan? Dari mana? Dari mana menikah? Kau jangan ngarang-ngarang Pak. Katanya maha kuasa. Maha kuasa. Jangan mampu berarti dia menjadikan ketuhanan dulu kita, ketuhanan. Iya, jadi kan dia maha kuasa. Ketuhanan. Iya, ketuhanan dulu kita. Siapapun ya. Tunggu dulu gitu ketuhanan dulu kita. Jangan langsung ke Yesus dulu. Ketuhanan Allahmu sama Allahku. Allahmu sama Allahku kebalik, Bang. Iya. Kalau saya abang Allah kebalik. Nah, itu aja, gak apa-apa. Apanya gak apa-apa ini? Kalau saya Allah, kalau abang Allah, beda. Ya Pak, sama tuh sama. Nah, kita samakan dulu. Oh berarti kok bisa Bang ya? Maksudnya ketika Tuhan bisa berak, bisa kencing ya, bisa punya insan, itu berarti maha kuasa ya? Nah, bisa nggak Tuhan begitu? Nggak bisa Tuhan saya Bang, berarti nggak maha kuasa dong, nggak bisa apa-apa. Itu aja logikanya, nggak bisa apa-apa. Itu aja logikanya Bang. Itu aja. Kalau kita pakai logika, Stat, aku masuk dikit ya. Fungsinya Tuhan berak itu buat apa? Buat apa Tuhan berak itu? Yang penting berak. Ngapain kau apa buat? Lah ya fungsinya buat apa? Ini ada Tuhan. Apa bukti maha kuasamu? Saya adalah Tuhan yang bisa berak. Apa itu? Iya. Apa pengajarannya buat manusia apa? Kau kan kau berak juga kan? Nah, terus apa fungsinya? Tuhan berak itu apa fungsinya? Kan mana tahu bisa. Akulah yang maha kuasa. Apa buktimu maha kuasa? Lihat, saya adalah Tuhan yang maha berak. Apa itu? Aku tanya dulu kau. Kau aja bisa berak. Pengajaran apa itu? Tuhan maha berak. Iya, aduh, yang Tuhan yang maha berak. Kau lo katanya maha kuasa, bisa berak maha kuasa katanya. Coba ditanya Bang Noah. Parah Bang Noah, kira-kira Tuhanmu bisa berak enggak Bang Noah? Parah kalian ini, parah. Coba tanya Bang Noah. Kau yang mulai. Kau membatasi kuasa, tapi kau Bang Adol, diam dulu bentar. Kau pemikiran saya mau tanya Bang Noah. Bang Noah,
Anda setuju Tuhan Anda bisa berak? Mungkin Tuhan berak kan? Tapi kau bilang berak. Tadi katanya bukti maha kuasa Tuhannya berak katanya. Iya. Lah fungsinya apa Tuhan berak? Iya nggak apa-apa, berak pun nggak Lo apa-apa. bukan nggak apa-apa, fungsinya apa kita tanya? Ya fungsinya ya berak. Mana sih Sony? Ada aja kalian. Encret kau sudah. Mana mencret? Kalian yang membatasi Tuhanmu. Coba saya tanya sama Bang Noah dulu, Anda diem ya. Bang Noah, Anda setuju Tuhan Anda bisa berak? Jadi gini Bang ya, kalau bicara masalah ketuhanan itu nggak ada habis-habisnya karena. Enggak, saya tanya Bang, coba jawab dulu Bang. Iya. Anda setuju Tuhan Anda bisa berak? Bisa bilang Bang, bisa bilang. Orang ini kan gitu, pemikirannya jorok. Bentar Bang, Anda diem Bang. Saya mau tanya sama Noah. Anda nggak saya tanya, Anda diem dulu. Memang pemikiran kalian membatasi. Aduh, Anda diem dulu Bang. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar Bang. Ya, Bang Noah, gimana Bang Noah? Anda setuju Tuhan Anda bisa berak? Ya enggak lah Bang. Nah, ini aja udah beda ini dua Kristen ini gimana sih? Berarti Tuhanmu nggak maha kuasa Bang Noah karena nggak bisa berak. Gimana tuh Bang? Ada aja ini. Kan kau pemikiran jorok, jangan pemikiran jorok kalian gitu. Kalau nggak logika kalian buat logika kan, gitu. Kalian langsung berak. Iya. Kita kan ketuhanan manusia. Apakah bisa Tuhan menjadi manusia gitu? Itu aja. Tadi kau bilang kalau bisa segalanya ya jangan jangan dipilih-pilih. Harus bisa semuanya. Pilih-pilih. Nah, makanya itu pertanyaannya apa Tuhanmu bisa berak? Anda bilang bisa, itu bukti maha kuasa kan? Iya, nggak apa-apa, bisa berak nggak apa-apa. Kenapa bisa berak? Tapi Noah menolak. Oh, nggak mungkin Tuhan berak. Kalian membatasi Tuhan, jangan membatasi Tuhan. Jadi gini loh Bang. Bukan masalah bisa nggak bisa Bang, sebenarnya itu pantas dan tidak pantas. Pantas nggak pantas. Iya. Ini saya kasih contoh Bang. Saya kasih contoh Bang. Bentar. Jadi Tuhan. Bentar dulu. Bentar dulu. Mau besar-besaran suara saya lebih besar mau. Ayo kalau besar-besaran suara. Janganlah kalian begitu membatasi Tuhan. Kan kayak Tuhan kalian. Siapa kita ini? Manusia biasa. Justru yang membatasi Tuhan itu kamu. Gitu loh. Tadi kan saya mau ngomong ya kan, bukan masalah apa bisa dan tidak bisa, masalahnya pantas dan tidak pantas. Contohnya apakah Anda bisa makan tai? Apa Anda bisa makan tai? Ya bisa kalau mau. Nah, tapi apakah Anda akan melakukan itu? Bisa kalau mau. Iya, Anda mau melakukan makan tai? Iya, bisa kalau mau. Oh, Anda suka makan tai berarti? Iya, bisa kalau mau. Lah iya, berarti Anda suka makan tai? Iya. Kalau mau. Bisa ya. Jadi gini Bang, makanya saya kasih kesempatan dulu sedikit Bang. Jadi gini, bukan masalah Tuhan itu bisa dan tidak bisa. Tuhan itu punya namanya sifat maha suci Bang. Suara Anda ketenggelam Bang. Kalau ngomong sama saya suara Anda tenggelam. Suara saya lebih besar. Kalau tidak mau gantian Anda pun nggak saya kasih kesempatan ngomong. Jadi Tuhan itu mempunyai sifat yang namanya maha suci. Ketika Tuhan itu menjadi manusia, maka dia kehilangan kesuciannya. Karena menurut Ayub 25 ayat 6, manusia itu belatung. Ya, baca baik-baik. Ayub 25 ayat 6 ayat 7, manusia itu belatung, menjijikkan bagi Tuhan. Apakah Tuhan itu akan menjadi belatung? Akan menjadi sesuatu yang dia anggap menjijikkan? Coba ambil Quranmu, jangan ambil itu di Ayub 25 ayat 6. Ya, bukankah yang setiap dilahirkan manusia itu adalah belatung? Jadi kalau Tuhan itu sudah menganggap bahwa manusia itu adalah belatung, tidak mungkin Tuhan itu akan berubah jadi belatung. Tidak mungkin Tuhan itu akan berubah menjadi menjijikkan. Makanya tadi saya umpamakan ke Anda bisa makan tai? Bisa. Tapi apakah Anda mau makan tai? Kalau otak Anda cerdas, Anda waras, bukan gila, Anda akan mengatakan tidak mungkin saya makan tai. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu mempunyai sifat maha suci.
Kalau dia mau jadi manusia bisa, tetapi apakah Tuhan akan melakukan itu? Tidak. Kenapa? Karena bagi Tuhan manusia itu adalah kotor. Manusia itu menjijikkan. Di dalam Ayub 25 ayat 6 sangat jelas dikatakan, bukankah setiap yang dilahirkan manusia itu adalah belatung, manusia itu barenga, termasuk Yesus. Karena Yesus dilahirkan oleh wanita, maka dia adalah belatung. Jadi tidak mungkin Tuhan menjadi belatung. Terima kasih. Jangan kemanasan jinnya. Begini Bang. Mantap Ustadku, mantap. Begini Bang, kalau kalian ini membatasi Tuhan selama ini, kalian membatasi Tuhan. Kenapa bisa jadi manusia? Nah, tetapi yang kalian pahami menjadi manusia apa? Di Kristen itu sebenarnya bukan kita yang membatasi Tuhan. Tuhan mau jadi apa saja silahkan, tetapi ada yang membatasi Tuhan, bukan kita. Siapa? Sifat Tuhan. Kalau Tuhan itu maha suci, tidak mungkin menjadi maha kotor. Itu satu. Ya, tidak mungkin Tuhan yang maha suci menjadi maha kotor. Seperti yang saya katakan tadi, setiap yang dilahirkan wanita itu kotor. Bahkan bulan dibuatnya tidak bercahaya, bintang dibuatnya tidak bersinar lagi. Karena yang dilahirkan wanita itu adalah belatung. Yesus, karena Yesus dilahirkan wanita, maka dia belatung, dia kotor. Tidak mungkin Tuhan menjadi Yesus. Statusnya sesuci apapun Yesus, tetap saja dia dilahirkan wanita, maka dia posisinya tidak lebih dari belatung bagi Tuhan. Sugi. Ya. Mana dalilnya kalau Yesus itu belatung? Dalilnya mana? Coba. Ayub 25 ayat 6. Sudah saya sebut berapa kali tadi itu? Ada nggak belatung di situ dalilnya? Coba. Setiap yang dilahirkan wanita itu kotor, karena manusia itu adalah barenga, belatung, ulat. Baca baik-baik. Anda belum baca kan? Coba Bang Kores, saya bacakan Ayub 25 Bang Kores, ayat 6 ayat 7 Bang Kores. Baca Bang Kores. Baca. Diam dulu. Kita baca baik-baik. Apa Statsugi? 25. Ayub 25 ayat 6 ayat 7, coba dibaca. Ayub. Bentar dulu, dengar bareng-bareng. Ya, berbahasa apa belatung? Oke, saya mualaf. 6. Harus ada belatungnya ya, dalilnya ya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat gitu katanya. Nah, itu dia belatung, ulat, barenga sama itu. Dalilnya mana? Jadi ulat ya. Jadi manusia itu adalah ulat, manusia itu belatung. Emang belatung bukan ulat? Ya, belatung bukan ulat. Belatung bukan ulat. Dalilmu mana? Ayub 25 ayat 6 ayat 7 baca. Lah, itu udah dibaca sama Kores tadi. Tunjukkan lo. Oh lah katanya. Kupengmu budak atau gimana sih? Orang udah disebut berkali-kali. Udah turun. Kalau kamu nggak mau dengar turunin Ustaz. Orang nggak mau dengar turun. Tunjukkan dulu dalilnya. Iya, dalilnya bukan kau. Ayat 25 ayat 6 ayat 7. Kupengmu budak atau gimana? Padahal saya sudah pakai suara keras nih, masih juga kupengmu budak rupanya. Nggak penting suara kencang di sini. Mana dalilnya Yesus itu belatung? Coba. Ini saya buka ini ya, Mana? Ini dalilnya. Harus ada ya, dalil belatungnya Yesus ya. Iya. Harus ada belatungnya. Iya. Wah, ya, tunggu dulu, santai dulu. Siapa nama kita? Nih. Harus ada belatungnya. Mana? Ayub 25 ayat 5 dan 6. 5 dan 6 anu Pade. Ya, 5 6. Ini ya, sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Yesus kan manusia tuh. Berarti
ulat kan begitu. Pintar juga kalian menjebak ya. Duh, menjebak katanya. Kan Yesus manusia, gimana sih? Memang Yesus bangkit enggak? Bangkit? Gak ada urusannya dengan bangkit. Ini Yesus ini ulat enggak? Ya, kok enggak ada barengannya? Kan manusia biasa. Kau bedakan manusia Tuhan Yesus ke manusia yang kau miliki. Intinya gini aja lah. Intinya gini aja. Ulatnya ini bisa bangkit gitu. Muslim. Enggak Muslim. Kau bedakan Yesus dilahirkan manusia enggak? Yesus dilahirkan wanita enggak? Iya, kenapa rupanya? Kan beda. Nah, kalau dilahirkan wanita, maka di sini dikatakan setiap yang dilahirkan wanita itu adalah ulat. Yesus dilahirkan wanita enggak? Berarti kau juga ulat. Oh iya, enggak apa-apa. Memang iya, termasuk Yesus juga ulat belatung. Beda. Nih, kalau kita lihat versi AYT, kalau kita lihat versi AYT, di sini Yesus cacing tanah. Terjemahan lama, cacing tanah. Allah itu nggak berkuasa sama si Mamat itu nggak berkuasa. Enggak ada urusannya, enggak usah menghujat, pakai data kalau ngomong pakai data. Pakai data dia udah Ustaz. Udah kepanasan dia Ustaz. Bukan ternyata Yesus belatung Ustaz, ngamuk dia. Makanya jangan asal ngawur. Bedakan Yesus sama kau, kemanusiaanmu sama kemanusiaan Yesus, bedakan. Sorry nih ye. Bedakan kemanusiaanmu sama kemanusiaan Yesus. Apa kau bisa membangkitkan manusia yang mati? Hah? Apanya yang mau dibedakan? Di sini dikatakan setiap yang dilahirkan wanita itu adalah barenga. Yesus dilahirkan wanita enggak? Jawab. Yesus dari orang yang bersetubuh enggak? Yesus dari orang bersetubuh enggak? Di sini tidak dikatakan dia hasil setubuh atau tidak. Di sini katakan setiap yang dilahirkan wanita itu adalah belatung. Yesus dilahirkan wanita enggak? Jorok. Bang Sugi. Kok jorok apanya? Bang Sugi. Kotor pemikiranmu karena setan jin. Enggak usah ngamuk, itu data, enggak usah ngamuk. Enggak usah ngamuk. Iya Bang Noah. Udahlah Bang, sakit perut ketawa Bang. Udah. Jangan kau lari-larikan. Nggak usah nyerang pribadi bos. Kita nggak usah nyerang pribadi, nggak usah ngata-ngatain otak kotor dan sebagainya. Adu data kita. Kalau mau bantah. Data. Nggak bisa. Nungser. Kau cuma ayat. Kok cuma ayat sih? Oke, kita baca apa namanya? Kita baca dari ayat 1. Oke, kita baca dari ayat 1 ya. Oke. Jadi begini, jangan sampai kita menghujat-hujat di sini ya. Begini. Nggak ada menghujat. Siapa yang menghujat? Kalau saya mau ke Islam, saya nggak mau. Kenapa? Tuhan pembuktiannya nggak ada di dunia ini. Yang menghujat siapa, Bang? Di sini nggak ada menghujat, Bang. Iya. Ini data. Nih. Kalau kalian bebas menghujat. Aduh, dengar Bang. Kalau mau keras-kerasan suara saya lebih keras, Bang. Jadi gini, kita baca dari ayat pertama aja ya. Maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimanakah manusia di hadapan Allah itu, di hadapan Allah, dan bagaimana orang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih manusia yang adalah barenga, anak manusia yang adalah belatung atau ulat. Nih, apa yang salah dari ayat ini? Nggak ada yang salah di situ. Memang nggak ada yang salah di situ. Kenapa rupanya? Yesus anak manusia bukan? Iya, kenapa rupanya? Nah iya, kalau Yesus anak manusia, maka Yesus adalah ulat. Gampang kan? Mana ayahnya ulat? Itu Yesus ulat. Yesus anak manusia bukan? Nah, anak manusia bukan. Anak Tuhan.
Anak Allah. Oh. Anak Allah. Oh, Anda bohong. Yesus ngaku, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus ngaku anak manusia. Hah? Yesus ngaku anak manusia loh. Yesus anak manusia, Yesus manusia, anak Allah dibilang anak. Oh, berarti Yesus bohong. Mau saya tunjukkan ayatnya, Yesus ngaku anak manusia. Anak manusia, anak Allah, semuanya sama dia. Kapan Yesus ngaku anak Allah? Di mana? Ya, banyak. Mana? Mana? Ayo. Mana? Banyak. Ayo. Nanti ini debat kok kayak anak-anak sih. Nanti sangkal lagi. Berarti antikristus, weh. Nih di dalam Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sangkar. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Masih kurang. Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus anak manusia bukan? Yesus anak manusia bukan? Anak Allah. Di mana anak Allah? Yesus ngaku anak Allah. Banyak. Banyak di mana? Satu aja. Banyak. Ayo mana? Iya banyak. Oh, anak-anak ini udahlah. Jangan sama saya kalau anak-anak. Lanjut dengan yang lain. Sudahlah. Kau itu walaupun gimana ceritanya Islam itu nggak ada. Hanya hayal-hayalan, Allahnya nggak pernah terjadi di dunia ini. Ustadz Wafi, ini hanya anak-anak bagi saya. Ustadz Wafi, silakan kalau mau dilanjutkan. Menyangkal yang terakhir. Ini anak-anak ini. Oke. Kita ganti Mas Noah mungkin. Mas Noah, kenapa kok tidak setuju dengan temannya itu? Itu kita udah membatasi itu bang, namanya seperti itu. Itu nggak pantas kita katakan seperti itu. Itu tadi dari dari aliran bidat ya mungkin ya. Karena ketika kita mencintai sang pencipta, seharusnya kita menyanjung dia, bukan merendahkan dia gitu. Karena yang berak itu ya itu kan hanya manusia sama hewan-hewan kan gitu. Kalau sang pencipta itu tidak berbentuk, ya kita tidak bisa lihat sampai kapanpun kita tidak akan bisa lihat sang pencipta. Iya, begitu. Makanya saya nggak setuju, makanya saya mute aja, saya takut lepas ketawanya gitu. Ya, terutin Yesus, ada yang mau sampaikan? Oh, tadi yang ayatnya nggak ditampilkan lagi. Yang mana, kitab Mbak? Ayub tadi. Yang mana ini, Mbak? Kan banyak tadi ayat yang kita tampilkan. Mbaknya minta yang mana? Yang ulat tadi. Banget itu emang Sasuke. Thank you Sasuke. Amunisi itu amunisi Ikhwan. Yang tadi kitab Ayub. Oke, kita tampilkan Mbak ya. Kita tampilkan. Sabar. Dari ini start dari ayat 4-nya dibacain. Kok ayat nomor? Oke, sebentar. Street. Bentar ya. Ayub 25. Oke, ini Mbak. Yang ini intinya, Mbak. Ini Mbak. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah barenga, anak manusia yang adalah ulat. Iya, kenapa dengan ulat? Ya, Yesus kan manusia. Ini anak manusia adalah ulat katanya. Cuma bedanya mungkin kalau Yesus ulatnya bisa dibangkitkan gitu. Ya, Yesus kan tidak dia bangkit kan, dia tidak jadi ulat. Iya, maksudnya itu ulatnya bisa bangkit kalau Yesus, tapi tetap ulat kan? Nggak kalau ada di ulatnya. ayat ini. Kamu tahu dari mana ada ulatnya? Ulat kan dibagi dua, ada ulat bulu, ada ulat tidak berbulu. Ini masuk yang mana berarti ya? Kan jelas, Mbak, anak manusia yang adalah ulat. Yesus kan anak manusia, masa anaknya pohon pinang? Itu yang anak manusia perjanjian lama beda Mas dengan perjanjian baru. Gitu Mas, baru tahu kan? Lanjut Pak Desuki, ini perjanjian lama, buang aja Pak Desuki ini. Yang belum paham,
salah paham mengenai Alkitab, ya nggak apa-apa, kalian belajar kebenaran firman Tuhan. Saya punya gereja loh, Mbak. Gereja saya Adonai Ehad besar loh jamaatnya. Oh, jadi kamu sudah dibaptis? Nama baptis saya itu Muhammad Fuad, tapi Islamnya Abdul Wafi gitu. Oh, jadi kamu sekarang berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Saya niru Petrus lah. Iya, Petrus kan menyembah Tuhan. Emangnya Matius 28 ayat 19 itu ayat asli, toh, Mbak? Ya asli lah, nggak ada yang salah di Kristen. Kita buktikan, Mbak ya. Matius 28 ayat 19 apakah Ya, ayat tadi bahas asli? ulat, aku sebentar aja Mas, cuman mau kasih tahu kalian aja, ulat itu kan kalian salah paham. Anak manusia di perjanjian lama beda Soalnya- dengan di perjanjian baru, gitu Mas. Iya, Mbak kan bawa-bawa Itu aja sih sebentar, aku mau Ya, terus lagi. kalau apa namanya ya? Itu aja tadi, yang kitab Ayub aja tadi Mas Naja Media. Iya. Emang kitab Ayub tadi kenapa kalau kitab Ayub? Ya udah dijelaskan, Koresh. Apa-apa tuh? Gimana penjelasannya? Explain you. Salah paham Yeah, aja. so what is the explanation about that verse? Loh, kok nggak dengar Yes. tadi, Koresh? Yes. Anak manusia di perjanjian lama itu beda dengan perjanjian baru. Anak manusia Oh, kan beda ya. Jadi anak manusia di perjanjian lama beda sama di perjanjian baru ya? Kau kan nggak garis bawahi anak Kunci manusia ya? kan anak manusia di perjanjian lama itu sama manusia di perjanjian baru itu Yesus. Mantap. Anak manusia di perjanjian lama semua manusia. Kalau anak manusia di perjanjian baru? Kalau anak manusia di perjanjian baru apa? Iya, Yesus yang dilahirkan tanpa dosa. Mantap. Artinya Dengar perjanjian dulu, lama dan perjanjian Koresh. baru gagal Lu nyambung. ngomong. Thank you. Sip. Mantap. Anak manusia dalam kitab Ayub tadi yaitu manusia yang akan mati. Ya. Masuk Anda ya, Koresh nanti kalau mati kan? Ya, mantap. Belum Ya. mati sih, mau bertobat dulu ikut Intinya Yesus Truth in kan? Jesus sudah mengakui anak manusia di perjanjian lama berbeda dengan di perjanjian baru. Artinya nubuatan Yesus gagal total karena Kamu nggak salah. nyambung. Kamu kan yang bikin narasi sendiri, dengar Loh dulu. iya, tadi kan udah Koresh. diakuin beda. Dengar Beda dulu, dong. dengar, listen to me, listen to me. Listen to me. Lu Inggris tapi logat Tegal. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ini salah satu Manusia, bukti dengar, Koresh. teman-teman ya. Koresh supaya nggak Mbak- salah paham nih, Koresh. Enggak. Oh, iya. Itu Ustaz Taufik mau ngomong dulu, Ustaz Taufik. Ya, dengerin dulu Mbak ya. Ini ya, Matius 28:19 telah diperdebatkan berdasarkan alasan tekstual. Ada keraguan besar apakah kata-kata tersebut kata-kata tradisional Bapa, Anak, Roh Kudus maksudnya yang dibahas dapat dianggap sebagai kata-kata Yesus sebenarnya. Jadi ini sudah diragukan dan manuskripnya baru ditemukan di abad ke-4. Semua manuskrip kuno yang berisi kata-kata asli Yesus yang ditemukan dalam Matius 28:19 hilang atau hancur. Ingat ya, manuskripnya itu sudah hilang atau hancur. Kami tidak memiliki manuskrip lengkap yang lebih tua dari tahun 400. Ini website siapa? Ini website Layanan Informasi Apostolik. Jadi ini benar-benar website resmi dari kekristenan bahwa Matius 28 ayat 19 baru ditemukan di abad keempat ayat tersebut. Sebelumnya ayat itu tidak ada, Mbak. Mungkin ada data pembanding tentang ini website ini resmi loh ya dan dipakai ini bahasa Inggris aslinya. You understand? Ini pakai bahasa Inggris tapi saya sudah terjemah ke bahasa Indonesia. Bisa di screenshot, bisa Anda cari. Nah, and you must study. Sedikit Ustadz Wafi, Bang Koresh disuruh buka WhatsApp. Oh. Siapa? Bang Samudra ya. Ya lanjut Ustadz Wafi. Sebenarnya gampang Ustadz Wafi untuk membuktikan apakah Matius 28 ayat 19 itu asli atau tidak. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Kalau memang benar itu adalah ucapan Yesus, kenapa para murid nggak kenal Roh Kudus?
Di situ dikatakan ketika para murid Kak Nadia, itu aja sih tadi aku mau jelasin. Bentar sedikit. Di situ ketika para murid itu ditemui Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, para murid menjawab belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Ya, berarti itu ayat palsu itu. Seharusnya kalau memang ayat itu ayat asli, seharusnya Roh Kudus, seharusnya para murid itu kenal Roh Kudus, tapi nggak kenal. Pakai tawa dia mau, dia ngomongnya teh pakai tawa. Ini Ruth Andi ya, Ruth. Oh ya, Ruth Andi. Ruth. Sopo? Ruth. Sopo kores? Ruth Andi. Ini Ruth Andi ya. Sapo Tandi sopo? Lah kowe iki sapa jenenge? Opo iki kok podo yo kiyo iki? Itu aja kan aja tadi kan udah ya wes. Oh iki. Ya Iki bukan Ruth Andi, iki Sulastri. Ya wes Sulastri. Ya wes. Kita aja beda dengan di presiden, artinya beda. Kalian belum masih. Ya, itu mah cara ngelesnya anak-anak itu Bu. Itu cara ngelesnya anak-anak. Doang dia nubuatannya gagal total itu satu. Gagal total nubuatannya. Karena di nubuatan itu tertulis anak manusia kan? Iya. Nah, kan dibilang kan sesungguhnya anak manusia akan turun bla 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 kan gitu ya. Mantap bagus. Kores lo belum dibaptis. Lah dibaptis kalau 3 hari gue dicelupnya gue mau nyoba. Cuma segitu doang mengapain, kagak ada kuasa Roh Kudusnya itu mah. Iya elah lu mah menghujat Roh Kudus. Ya iyalah. Lu kalau misalnya orang dibaptis itu harus ada kuasa Roh Kudusnya, harus ada mujizatnya kayak misalnya ini Truth in Jesus dicelup baptis hari Selasa, nanti dikeluarin lagi kepalanya hari Kamis masih hidup, baru itu keren. Tuh sekali doang kali orang dibaptis mah. Ya iya, makanya kalau misalnya cuma celup-celup gitu doang ngapain mesti masuk Kristen? Ya, kan Gue di kolam renang juga bisa. Saya Kores. Apa arti mending Truth in Jesus ini gue ajarin wudhu gitu. Daripada lu jadi wudhu untuk apa? Untuk membersihkan, untuk mensucikan diri. Abis misalnya Truth in Jesus makan babi nih kan, nanti pas keringetan bau babi, wudhu itu obat. Enggak, onta kan haram. Lah iya, apalagi onta. Kan gitu. Lalu lu minum kencing onta enggak? Nah itu gini, kencing onta mahal, harganya mahal. Orang Kristen nggak mampu belinya. Tapi kan kalau minum racun murah tuh. Truth in Jesus sudah nyobain minum racun belum? Kan tanda-tanda orang percaya minum racun. Udah nyoba belum? Ada lu mah. Masa ini Markus 16 17 ini apa ini? Ini digulung aja ini udah nih. Ini apa dijadiin kapal-kapalan aja kalau gitu kertasnya nih. Masa nggak dipakai ini? Itu sunnah. Ini lihat. Itu sunnah. Kalau misalnya mau minum boleh, kalau nggak minum nggak apa-apa, kan gitu. Nah, tapi kalau ini kan ini lihat Markus 16 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi ini ya kawan-kawan muslim, kalau bertamu ke rumah orang-orang Kristen, terus orang Kristennya nawarin baygon, itu jangan diminum ikhwan. Itu jangan diminum. Karena baygon adalah minuman sehari-hari keluarga Kristen. Mantap. Yalah Kores. Dikit lagi Kores. Anda udah makan tai sendiri belum seperti di dua raja-raja itu? Kores lu nanti sholat, terus nanti ada Yesus loh. Apa? Ngapain Yesus? Ngapain Yesus datang waktu sholat? Dia kepanasan, kebakar dia kalau datang waktu muslim sholat. Yesus itu jin kalau dalam Islam. Berarti kalau ada sholat. Yesus itu jin. Di dua raja-raja 18 ayat 27 itu kan ada pesta makan tai minum air kencing. Anda udah melakukan belum? Anda udah melakukan belum? Mbak, di dua raja-raja 18:27 itu kan ada pesta makan tai minum air kencing. Anda udah melakukan belum? Yesus kalau misalnya datang dia posisinya bugil, gua suguhin kopi. Lo kok diem? Iya, bugil. Ya Yesusnya, ini kan Yesus yang mau datang.
Nggak ada bugil. Ya udah, Yesus kalau Yesus datang sesuai dengan bajunya yang di kayu salib, gua kasih kopi. Nggak ada ngadil, Kores. Lah jadi Yesus datang pakai baju apa supaya gua tahu? Ya terang cahaya. Terang cahaya. Ya, terang cahaya. Terang nanti ketukar dong sama Roh Kudus. Ini Yesus atau Roh Kudus? Ini Yesus lah. Ketukar. Lah kan Roh Kudus yang terang kayak cahaya. Kores lu imani Oh, dulu. atau enggak gini ya, Yesus itu datang dia kayak lampu taman pakein baju gitu ya. Lu kan harus imani dulu, Kores. Bahas apa bang? Ayo yang serius bang, yang serius kita. Nah, ini si Trud lucu soalnya dia mau ngasih tahu Yesus datang, nah tapi dia nggak tahu mukanya kayak gimana. Tapi kan, Kores. Oi. Udah makanya Trud daripada gini Trud gini loh gue kasih tahu ya. Trud daripada nanti lu di sorga, lu akan melihat Tuhan lu dikawini manusia-manusia, mending lu masuk Islam. Ada lu. Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba Trud. Nah, nanti Yesus itu akan dikawini bergilir oleh 2,6 miliar orang Kristen. Nah, lu sana ngerti lagi teman-teman Muslim. Nggak mau Trud. Gua nggak tega melihat kayak gitu. Bang Sugi pun salah arti gitu. Lo itu perkawinan anak domba itu bukannya anak domba dikawinin. Perkawinan anak domba, dia pikir perkawinan. Lo kita nggak ngertiin, kita kan? lihat yang tertulis perkawinan anak domba. Kalian pikir perkawinan seperti dunia, bukanlah. Ya apapun itu bentuknya, yang penting Tuhannya dikawinin kan, kita nggak bisa nggak kuat gua melihatnya. Makanya gue bilang imani dulu, baru kau. Nah itu ketika diimani berarti kita mengawini kan, kita mengawini, kawin dengan Kristus, kita menjadi mempelai Kristus kan. Nanti ketika gue mati dalam Kristen, gue pakai ini baju kawin kan. Yang jas itu, iya nggak? Beda, Kores. Kan kalau di jannah kalian kan lah iya di kami kan yang dikawini bidadari, di kalian yang dikawini Yesus. Coba bayangin. Di kami itu enggak. Bayangin coba, mending mana Trud? Mengawini bidadari atau mengawini Yesus? Mending mana? Nggak ada orang mengawini Yesus. Lu perkawinan anak domba Trud. Aduh, ini juga nanti ada. Itu bukan perkawinan lah, terus perkawinan anak domba itu apa? Main karambol sama anak domba? Apa? Main badminton? Apa perkawinan itu apa? Makanya lu main DM gue deh. Main lato-lato tuh. Lu DM gue deh. Ayolah Trud. Kan penjelasannya panjang itu, DM aja. Aku mudah. Penjelasannya panjang. Penjelasannya siapa Trud? Trud emang muridnya Yesus. DM aja deh, arti perkawinan anak domba itu bukan hal duniawi kayak kalian. Iya kan ngerti, lu akan mengawini Yesus secara rohani kan. Beda, masih hal-hal duniawi kan. Terus lu akan mengawini Yesus secara rohani kan? Iya nggak? Nggak ada kayak gitu. Lo jadi kawinnya secara apa itu? Panjang penjelasannya, aduh kok mulai. Lo lah panjang banget gimana sih? Pantesan Yesus ngomong masih banyak yang ingin kujelaskan kepadamu, tapi kamu belum dapat menanggungnya ya. Aku cuma mau itu aja tadi sebentar ulat-ulat tadi itu kalian salah paham. Jadi iya ternyata kita salah paham. Ternyata nubuatan Yesus tentang anak manusia itu gagal nyambung sama perjanjian lama. Thank you Ruth. Teman-teman Muslim ini tuh lu udah adu-aduhan lagi tuh. Alkitab dulu lah. Kalau nggak paham Alkitab kalian ya ini cuma bahasa Indonesia doang. Anak umur 6 SD udah pasti tahu biblos kayak gimana. Kalian salah. Ini cuma terjemahan doang, ini bahasa Indonesia. Firman Tuhan. Siapa orang yang nggak bisa bahasa Indonesia? Siapa orang yang nggak bisa bahasa Indonesia? Kitab suci bahasa Indonesia begini masa nggak ada yang tahu? Makna-makna yang ya makna-makna gue juga bisa bikin gitu. Kalau misalnya Yesus bilang, gue ngerti juga kalau Yesus bilang Tuhan, Yesus artinya sedang makan bakso. Gampang itu gue memaknai. Aduh, lu makan ngadi. Dulu udah adu-aduhan mulu aja. Ayolah terus. Kores ngadi. Loh, itu kan pemaknaan, terus belum nyampe ke situ. Terus tuh harus bolak-balik baca dari Kejadian sampai Wahyu selama 8 tahun. Serius, Trud. Kalau soal makna-maknaan gue jago. Ketika Yesus ngomong tampar pipi kiri, itu artinya bikin rumah yang bagus, warna putih, nah kayak gitu. Ketawa, ini serius. Ya iyalah, itu masih mending satu orang kami lulus semua. Terus kalau misalnya kasih lamusumu itu artinya ketika lu pemanasan lu berenang bolak-balik dari kiri ke kanan itu selama 20 kali turunan kayak gitu. Tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi ya ini cuma bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia masa nggak ada yang ngerti. Gampang banget. Ini cuma bahasa Indonesia doang, nggak susah ini. Kita cuma baca-baca doang. Misalnya kayak gini ya, kayak misalnya kita lihat di ini ya, kita baca di sini, kita baca di 2 Korintus
1 Korintus 2:16. Kenapa gue bisa mengerti? Kenapa gue bisa mengerti Biblos dengan mudah? Karena di 1 Korintus 2:16 dikatakan begini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kores itu punya pikiran Kristus. Jadi apa yang Kores bilang itu karena Kores tahu pikiran Kristus itu apa. Di surga kalian tuh hal-hal duniawi semua itu sudah tidak ada lagi. Di surga kalian cuma 2 aktivitasnya. Abis kalau nggak nyanyi ngawinin Tuhan, abis nyanyi ngawinin Tuhan lagi. Cuma 2. Kores, lu jangan bohong deh Kores, nanti lu nggak dapat bidadari lu. Kores, lu nanti nggak dapat bidadari Kores. Bener nggak ya gue bilang? Lu nanti nggak dapat bidadari Kores. Oh, gue dapat bidadari gue. Pasti gue dapat karena gue akan mati tempur sama teritung penghujat yang benci gue gitu loh. 100 lagi. Ya Trut ya, Trut, lo di surga lo kan cuma 2 aktivitasnya Trut. Nyanyi, oh haleluya, haleluya. Turun deh. Tapi kalau aku haleluya, haleluya. Nanti ini background surganya Truth in Jesus. Apaan tuh? Apaan tuh? Itu background surganya nanti. Nanti pas lu masuk surga. Ini serius Kores. Kalau kalian nikah kan, misalkan nih kamu nikah. Nanti lu pas masuk surga, terus lu pas masuk surga, nanti lu akan mendengarkan bunyi begitu gitu loh. Nih, istri lo itu jadi bidadari juga enggak tuh? Jadi istri gue jadi pemimpin bidadari. Tidak seperti Tuhan lu. Tuhan lu yang dikawini oleh seluruh manusia Kristen. Jadi itu udah saya turunin. Jadi bidadarinya bertambah lagi atau gimana? Ya karena pria muslim itu perkasa terus terima kenyataan. Perkasa loh. Pria muslim itu mampu menanggung 4 wanita. Yesus lu nggak bisa satupun menerima wanita gitu loh. Nggak mampu menampung satupun wanita. Bayangin itu. Bayangkan lo itu sifat. Ini gue kasih backsound lagi. Ini pas siapa nama kamu? Nama saya adalah Truth in Jesus. Oke, kamu masuk surga ya. Gerbangnya di sana. Siap masuk surga. Adil enggak? Gerbangnya dibuka kan? Gerbang surganya Kristen dibuka nih. Pas masuk gini bunyinya. Musa Nabi lu 12, lu cuma nggak adil Korea. Nanti habis bunyi gitu terus gini. Haleluya, haleluya. Rasulullah 12, gimana sih Rasulullah? Ayo, serius banget. Ini orang-orang otaknya di mana kok mau-maunya menyembah Tuhan yang nanti dikawini oleh yang disembah gitu loh. Aduh. Trut, woi, otak lu di mana, Trut? Aduh, Trut, lu emang mau lu lihat Yesus lu itu sedang ini apa berkumpul saling kawin mengawin dengan pria-pria bule. Aduh, Trut. Dipikir. Jangan mikirin bini gua bahagia, kemana gua pergi, istri gua pasti pengen ikut kan gitu. Itu pertama. Yang kasihan itu Yesus. Yang kasihan itu Yesus dikawini orang-orang banyak, bre. Lu pikirin itu. Yesus itu lu pikirin itu Tuhan lu. Yesus Tuhan jadi Tuhan lu berapa kali itu anjir digilir. Bayangin itu terus. Dikawinin Tuhan lu, ada Tuhan dikawini. Satu-satunya konsep ada agama yang mengawini Tuhannya sendiri cuma Kristen. Cuma Kristen. Udah gue bilang lu salah paham perkawinan anak domba. Anjir lu bayangin. Ini yang gua masih bingung di sini terus yang gua masih bingung. Ini kita selama ini muslim. Enggak, mending lu kasih videonya gimana caranya ngawinin Tuhan. Mending gitu. Artinya makanya DM gue nanti gue jelasin. Enggak, lu kirim videonya gimana caranya ngawinin Tuhan itu, Bre. Ya Allah. Aduh, terus aja Tuhan itu disembah terus bukan dikawini lu. Aduh, kalian tuh otaknya di mana kawan-kawan? Ngajak baptis lagi, aduh. Hati lu tuh jangan dipenuhi. Kasihan istri. Mana? Kasihan Yesus lah. Bini gua bahagia, Yesus lu menderita. Coba. Dari 7 hari, kapan Yesus liburnya dikawini orang? Kapan liburnya gua tanya? Kapan liburnya gua tanya?
Kebanyakan kencing ontak lo tuh, dan kebanyakan. Aduh, daripada minum kencing Yesus. Nggak sadar lo tuh ya. Emang Aduh, emosi ya. Aduh, emosi semua ya. Syukurin. Sadar, woi, sadar. Sadar, lu sadar. Coba lu bayangin wanita-wanita, lu masuk ke surga, lu melihat Tuhan lu sedang mengawini pria-pria Eropa. Bayangin itu. Emosi nggak itu? Gua juga emosi bre kalau melihat itu, anjir. Yang paling absolut ya, ini yang mengawini mayat, itu mengawini mayat, mengawini bocil, itu kalah sama yang mengawini Tuhan. Ini apa ini? Ini mau udah pelecehan seksual. Udah gitu udah pelecehan seksual, ini seks menyimpang. Coba, masa bisa-bisanya mengawini Tuhan itu otak? Bayangin lu. Islam aja di surga mengawini bidadari. Ini Tuhannya dikawini, lu bayangin. Pantesan kalian waktu mati itu pada pakai baju kawin semua. Yang cewek pakai gaun, yang cowok pakai jas, siap-siap ngawinin Tuhannya ternyata ya. Apa? Kenapa? Apa? Emosi kau? Emosi kawan. Emosi kau ya. Apa? Minum kencing onta itu lebih normal daripada mengawini Tuhan. Ya. Mengawini Tuhan. Sini, Tuhan lu ada nggak sini? Gua kawinin sini Tuhan lu kalau turun. Biar gua kasih paham gaya-gaya terbaik dalam perkawinan kayak gimana gitu. Anjir, kencing onta masih selo, kencing onta. Lu ngawinin Tuhan, lu mau gaya apa lu tuh Tuhan? Lu gaya apa Tuhannya? Gue tanya, mau digaya apa Tuhannya? Ini maju satu-satu lu, penghujat lu. Gue siksa lu. Jazakallahu khair, Ikhwan. Jadi mau gimana nih? Mau dialognya santai atau mau dialognya yang keras-keras gitu? Mas Kores, tunggu dulu. Iya. Ini naik kok malah emak-emak semua ya? Iya, pada emosi. Iya, makanya kan si Trud ngebuka jalan. Kores itu ya ngedengar hujatan sekali lampu hijau langsung. Lampu hijau, gitu loh. Lu tukang turun lu ya. Gue tadi itu Mas Ayub, gue mau turun. Gue bilang lu belum dibaptis, lu langsung menghujat. Gimana sih? Loh, lu kan nanya dibaptis ya, gue kan nggak mau karena masa nanti gue di surganya mengawini Tuhan? Bilang aja belum mau. Ya enggak kan, kita harus kasih tahu alasannya. Ya iya makanya DM aku. Ya kita harus ngasih. Ya udah sekarang kayak gini coba. Yesus berkelamin nggak Trud? Yesus ada kelaminnya? Kenapa? Yesus apa? Yesus ada kelaminnya nggak? Ya iyalah, namanya manusia pasti ada kelamin. Itu dia. Coba sekarang tunjukkan satu mujizat Yesus yang keluar dari kelaminnya. Yang apa? Yang tunjukkan mujizat Yesus yang keluar dari kelaminnya, ada nggak? Yang berubah apa? Ini kalian mau mendidik atau gimana nih? Yang berubah? Coba kalau diskusi yang baik, jangan ribut. Nah, ini udah ada yang mulai turut. Mending lu turun. Mending lu turun. Kasihan Kristen-Kristen yang ingin dialognya santuy. Bukan kamu juga kayak mulut perempuan. Coba kamu diskusi kasih pendidikan yang jelas. Kamu ribut lagi kayak. Ini Kristen apa Muslim? Muslim. Loh, gak jelas ini. Bukan, kamu kalau mendidik. Gak jelas. Buang aja. Loh, Mas Kores mana? Loh, mana Mas Kores tadi? Dijemput mungkin. Aero ini Muslim Kristen? Muslim bang. Oh iya, ntar ya. Ntar dulu ya. Loh, Mas Koresnya mana ya? Di report. Kental mungkin. Oh, saya manggil jenengan biar ada perwakilan emak-emak di sini, Mbak. Aku baru aja turun live juga. Aku tadi live sama Ustadz Malik sama Bang Dori. Kores naik, Res. Mas Kores dikeroyok emak-emak Kristen dari tadi. Ternyata parah ya emak-emak Kristen ya kalau ngomong ya. Itu truth in Jesus itu kan mak-maknya juga itu. Iya. Halo, si Raja, Kristen apa Muslim ini?
Si Raja saya turunkan ya kalau gak ada ngomong ya. Anu saya. Ini Mas Kores ini. Kok turun ya? Pental. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hahaha. Bangkit di hari ketiga. Loh, di report tadi. Iya. Waduh. Mereka cepet banget mereka guncangnya ya. Tapi belum tahu Kores itu ada banyak pribadi. Bisa bangkit di mana-mana dia. Iya. Tadi yang pertama lagi kocak itu Kristennya siapa tuh? Buktikan Tuhan kalian maha kuasa, Tuhan kalian bisa jadi manusia. Lah, jadi manusia ngapain? Manusia kan berak. Iya. Kalau berak itu maha kuasa. Wah. Bisa gitu ya. Itulah makanya ikhwan ya, ikhwan lagi, wahai saudara-saudaraku pembenci Islam, kalau membenci itu ditakar gitu loh. Bencilah dengan cara mengasihi. Karena kalau lu sampai mengeluarkan kata-kata yang menghujat dikit aja, gua telan, gua muntahin, gua telan lagi, gua muntahin, gitu aja terus tuh. Ya, Mas Fengman, ini Kristen Muslim. Aduh, Muslim ya. Oke, kita ganti dulu ya. Mas Ibanes, Kristen Muslim. Saya hanya mau Ya, kita ngobrol sama teman-teman Kristen dulu, teman-teman. Yang teman-teman Muslim jangan naik lah. Ya, Mas Ibanes. Loh. Kok hari sih? Menit ketiga. Itu kalau secara hitungan Mas Kores, kayaknya bukan 3 hari sih ya. Gak nyampe ya? Gak nyampe kayaknya. Gak nyampe. Yang apa ya, kalau soal tema yang itu, Ustadz, gue lebih ke ini sih, lebih ke kenapa cepet banget gitu matinya gitu loh, bukan bangkitnya, cepet banget matinya gitu loh. Iya gitu. Karena harusnya gimana? Gini posisinya, kawan-kawan Kristen kan ngomong Yesus itu bangkit di hari ketiga ya. Cuman yang mereka tutupi itu berapa lama untuk membuat Yesus mati gitu loh. Oke, paham. Kan ada kalau misalnya kita lihat di kontradiksinya itu, ada yang mulai disalibkan jam 9, ada yang mulai disalibkan jam 12. Kan gitu. Hari Jumat kan ya? Iya. Nah, terus matinya itu semuanya sepakat jam 3 matinya. Oke lah, kita ambil jam 9. Jam 9 disalib, jam 3 mati. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam. 6 jam. Bayangkan Tuhan yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi disalib hanya butuh 6 jam untuk mati. Bayangin. Iya. Tadi itu siapa Mas Kores? Kok kayaknya kenal sama sampean itu? Anu tadi itu. Mak-mak. Truth in Jesus. Iya. Dia ini apa namanya? Diskusi sama Kores dia. Truth in Jesus itu sering Ustadz. Ngeyel dia. Birahi dia sama gue dia. Iya, kayaknya suka itu loh sama Mas Kores itu dari nadanya itu. Itu dia DM aja, nanti dijelasin panjang lebar gitu. Mama gitu. Kau. Iya. Kan lu udah Yang ketemu Muslim bini jangan, gua lu. teman-teman yang Muslim jangan request dulu ya. Teman-teman yang Muslim jangan request dulu. Ini Raja Singah ini Muslim bukan? Oh, turun semua. Mayora Muslim bukan? Mayora ini mayones bukan? Melkiora. Oh, Melkiora. Ketutupan sama ini loh, GIF ini. Melkiora Muslim bukan? Non bang. Hah? Muslim.
Oh Muslim. Kita ngobrol sama teman-teman Kristen dulu Bang ya. Kristen Sabar bang, Bang ya. Kristen bang. Wah, awalnya Muslim terus ngaku Kristen gimana sih? Kristen Bang. Ya udah naik lagi sini. Naik lagi. Gimana sih Agak orang ini? lain dia. Berarti gini, dia lebih takut diturunin daripada ditanya gitu. Agak lain dia. Coba naik lagi Bang, maaf Bang.